tundukkan kepala ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, sebentar Tuhan di dalam ibadah kami hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami sehingga firman yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh kami mengerti, kami pahami dan menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kalau tadi kita sudah berdoa dan kakak bilang tadi Alkitabnya disiapkan, sekarang sama-sama kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Nah, kita mau baca firman Tuhan dulu yang terambil dari kitab Ibrani. Nah, adik-adik kakak ulang ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama, kita baca ayat yang 1 sampai dengan ayat keempat. Kakak ulang sekali lagi adik-adik. Dan untuk adik-adik yang masih TK, yang anak kecil kelas 1, boleh minta bantuan mama papanya untuk membukakan Alkitabnya. Ya, kitab Ibrani 1 pasal 1, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca perlahan ya secara bersama-sama. 1, 2. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab buat kita pada hari ini. Adik-adik, nah sebelum kakak melanjutkan, nah kakak mau tanya dulu. Adik-adik tahu ini kitab Ibrani ada di perjanjian apa? Ya, betul. Kitab Ibrani adalah kitab yang ada di perjanjian baru. Pintar. Nah, adik-adik, kitab Ibrani ini ya, kitab Ibrani ini tidak ada yang tahu siapa penulisnya adik-adik. Nah, pada zaman dahulu tidak ada yang tahu ini ditulis oleh siapa adik-adik. Nah, tapi yang pasti kitab Ibrani ini kitab ini adik-adik, kalau adik-adik baca semua, nah ini berisi tentang gambaran kepercayaan orang Yahudi pada zaman itu ya adik-adik. Nah, orang Yahudi pada zaman itu digambarkan di sini bahwa ini adalah untuk mengingatkan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu yang percaya kepada Allah. Ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada zaman dahulu itu ada orang-orang Yahudi adik-adik yang sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kitab Ibrani ini mau menggambarkan itu adik-adik. Mau menggambarkan tentang Yesus itu sebagai cahaya kemuliaan Allah. Nah, di sini digambarkan Yesus itu sebagai gambar wujud Allah. Nah, kita bisa baca itu adik-adik.
Itu ada ditulis dalam ayatnya yang ketiga tadi. Kakak ulang baca ya. Nah, ia katakan di sini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, ini adik-adik dalam kitab Ibrani ini pasal 1 ayat 3 tadi yang sudah kakak bacakan, di situ dibilang kan, nah Yesus itu adalah ia di situ tulisannya adalah Yesus. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, itu adik-adik. Nah, tugas Yesus itu apa adik-adik dikatakan di sini? Nah, tugas Yesus itu adalah menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia. Dia rela berkorban, di sini diceritakan adik-adik, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Luar biasa ya adik-adik tugas dari Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia, diutus oleh Allah datang ke dunia itu dengan kepatuhan yang luar biasa. Patuh sekali Tuhan Yesus ini adik-adik. Nah, dia itu datang ke dunia ini kan. Nah, dia datang bukan dengan tugas yang ringan adik-adik. Bukan datang lenggang-lenggang kangkung adik-adik. Bukan datang dengan gampang-gampang adik-adik. Nah, dia diutus oleh Allah turun ke dunia itu membawa tugas yang sangat berat adik-adik. Luar biasa. Nah, mungkin untuk kita itu tugasnya berat sekali adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dan bahkan Tuhan Yesus bukan menjadi anak yang tidak patuh kepada Allah. Nah, dia turun ke dunia. Siap, saya kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus turun ke dunia adik-adik. Apa itu tugas berat dari Allah kepada Tuhan Yesus? Iya, Allah mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa kakak layan, dosa semua orang adik-adik. Nah, itu gak mudah ya adik-adik. Nah, dia disalib, sampai harus disalib untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang kakak tanya sama adik-adik. Ini kan sekarang ini semuanya zaman sekarang ini serba online kan adik-adik. Nah, adik-adik sekarang belajar sekarang harus secara online. Terus, nah ini kita ibadah pun kita secara online. Nah, bahkan sekarang adik-adik aja main game itu pun harus secara online. Lebih mantap kakak layan, lebih rame, lebih asik daripada main di luar sama teman-teman. Asik kalau main game di rumah. Nah, sekarang zamannya kan seperti itu adik-adik ya. Semuanya secara online. Nah, ibu-ibu guru kalian, bapak guru, semua kasih tugas secara online. Nah, bahkan mereka kan gak lihat sama adik-adik ya. Nah, adik-adik itu sudah kerjakan tugas apa belum ya dari ibu gurunya? Nah, hari ini disuruh mengerjakan PR matematika halaman 1-2. Nah, ibu guru gak lihat adik-adik. Nah, apa adik-adik kerjakan di rumah? Meskipun ibu gurunya tidak lihat, nah harusnya adik-adik tetap mengerjakan di rumah. Nah, adik-adik kalau adik-adik mengerjakan apa yang ditugaskan ibu guru, meskipun ibu guru sama bapak guru tidak melihat adik-adik, itu namanya adik-adik patuh sama ibu guru. Nah, adik-adik tunjukkan bahwa adik-adik patuh. Nah, adik-adik tunjukkan bahwa adik-adik adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan pasti akan meniru sikap dari Tuhan. Tuhan Yesus tadi sudah patuh juga sama Allah. Berarti adik-adik adalah anak Tuhan. Pintar adik-adik.
Nah, lalu setelah adik-adik pakai HP-nya buat belajar online, nah adik-adik kadang-kadang kan sering, ayo, siapa yang habis belajar sering curi-curi untuk pakai main game online? Izin gak dulu sama mama papanya? Nah, seharusnya dengar apa kata mama papa. Nah, mama papa paling sering bilang gini, kamu kalau sudah habis belajar online, kasih HP-nya sama mama sama papa ya. Nah, kamu belum jadwalnya hari ini main HP. Kamu jadwalnya main HP nanti hari Minggu saja. Misalnya seperti itu. Nah, berarti adik-adik boleh nggak main HP setelah adik-adik mengerjakan tugas belajar online di rumah? Iya, betul. Tidak boleh adik-adik. Nah, kalaupun adik-adik mau memakainya untuk keperluan belajar yang lain, adik-adik harus izin dahulu kepada mama dan papa, baru boleh menggunakan handphonenya untuk dipakai. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, itu salah satu bentuk dari kepatuhan adik-adik seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik berarti adalah anak Tuhan, anak jempol ini adik-adik ya. Jika Tuhan Yesus itu patuh, taat kepada Allah, adik-adik tahu nggak itu adalah salah satu bentuk sikap apa? Nah, kepatuhan itu yang seperti diajarkan Tuhan Yesus itu adalah bentuk kasih sayang. Nah, kasih sayang yang luar biasa kepada Allah. Karena dia rela untuk mengemban tugas yang sangat berat, turun ke dunia, menyelamatkan manusia. Nah, itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama Allah. Tuhan Yesus sayang sama manusia, sayang sama adik-adik, sayang sama kakak layan, sayang sama semua orang. Mama, papa, opung, oma, adik, kakak, semua Tuhan sayang. Aku sayang sama manusia. Jadi aku rela untuk menebus dosa-dosa mereka. Meskipun aku harus disalib. Nah, begitu adik-adik, begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada Allah dan kepada kita. Nah, adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak pandang-pandang. Tidak pandang dia mau kaya, tidak kan pandang dia orang miskin, tidak pandang kakak layan yang tinggi, tidak pandang kakak layan yang pendek, tidak pandang adik layan yang hitam kah, yang putih kah, yang pintar kah atau tidakkah. Tidak pandang adik layan yang pintar main sepeda kah atau tidakkah. Tidak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus itu sayang semuanya. Tuhan tebus semua orang, tidak pilih-pilih. Karena itu adalah perintah dari Allah. Jangan pilih-pilih. Pokoknya semua manusia harus kamu tebus. Nah, jadi Tuhan Yesus sayang sama semua manusia, sayang sama semua adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Nah, itulah bentuk dari kepatuhan adik-adik. Patuh artinya kita sayang. Adik-adik patuh orang tua berarti adik-adik sayang sama orang tua. Nah, sekarang adik-adik, sekarang kita banyak lihat ini kan, ada di TV, ada di media sosial, ada dipasang di jalan-jalan, itu banyak himbauan. Dari mama juga ada bilang, dari polisi ada bilang, dari Pak dokter, Bu dokter selalu bilang apa adik-adik? Sekarang banyak itu himbauannya. Iya, pakai masker. Nah, itu kecil ya adik-adik, masker. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang patuh, sayang sama mama papa, sama diri sendiri, maka harus pakai masker. Nah, tahu nggak tujuannya adik-adik? Nah, itu semua buat
buat kebaikan adik-adik, buat kebaikan orang-orang di sekitar kita, agar kita terhindar dari penyakit corona. Nah jangan kumpul-kumpul, dibilang di rumah aja. Sekolah kita sekarang dari rumah aja. Terus jangan suka keluar rumah. Habis dari luar rumah pun kita harus rajin untuk cuci tangan. Maka apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nah patuhilah. Patuh adik-adik. Lakukan apa yang dihimbau. Rajin cuci tangan. Tidak perlu tuh kumpul-kumpul terus di luar. Nah, belajar yang rajin tetap di rumah. Maka dipatuhi adik-adik sebagai wujud kita sebagai anak Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, itu semua agar kita terhindar dari corona. Agar coronanya cepat-cepat selesai. Nah, adik-adik mau kan coronanya cepat selesai? Iya, kakak lain juga mau adik-adik. Kita semua mendoakan agar corona cepat selesai. Maka patuhilah semua aturan, himbauan untuk kita jaga diri. Nah, sekarang kakak tanya, mau nggak adik-adik sayang sama mama papa? Nah, mau nggak adik-adik sayang sama ibu guru? Mau nggak adik-adik sayang sama kakak layang? Sayang sama adik, sayang sama semua? Mau? Mau. Ya, berarti harus patuh ya sama apa yang dibilang sama mama, sama papa, apa yang dibilang sama kakak layang, apa yang diajarkan sama ibu guru, harus patuh. Nah, sekarang adik-adik harus rajin untuk cuci tangan. Jangan lupa pakai maskernya untuk melindungi adik-adik, juga melindungi orang lain. Adik-adik, nah kalau mau menunjukkan sayang itu gak perlu harus dengan kado yang besar. Nah, caranya cukup sederhana. Cukup dengan menunjukkan tindakan yang kecil saja. Nah, seperti tadi, menunjukkan sikap mau pakai masker, menunjukkan sikap mau cuci tangan. Terus adik-adik mau menunjukkan sikap mematuhi apa yang dibilang ibu guru, mengerjakan PR-nya di rumah, belajar di rumah. Mau dibilang mama papanya kalau main HP itu sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Tidak boleh pegang HP terlalu sering. Harus mau adik-adik untuk menjaga mata adik-adik supaya tidak cepat rusak. Nah, itu tindakan kecil dan sederhana yang bermanfaat buat adik-adik, juga bermanfaat buat mama. Nah, termasuk buat semua orang. Nah, kalian semua kan anak Tuhan ya adik-adik ya. Kita semua ini anak Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Nah, jadi kita juga harus hidup seperti apa yang dibilang sama Tuhan. Nah, kita mau meniru seperti sikap Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang harusnya menjadi sikap hidup kita semua. Jangan lupa mohon pertolongan Tuhan dengan rajin berdoa, minta Tuhan selalu menjaga kita. Nah, adik-adik, semoga adik-adik yang menjadi anak Tuhan selalu patuh akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dalam setiap saat senang atau susah,
percaya, kau harus taat perintah. Waktu kau taat perintah, kau harus percaya. Taat, percaya, percaya, taat, taat, percaya, percaya, taat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana haruslah taat. Dalam setiap saat, senang atau susah, taatilah. Taatlah, bukan hanya pada siapa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Percayalah, bukan hanya pada apa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah. Percayalah pada Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja tadi kita dengar, kakak mau ajak adik-adik sekarang buka Kidung Cerianya. Kita mau bernyanyi dari nomor 213. 213. Dengar panggilan Tuhan, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kakak ulang sekali lagi ya Kakak Esther ya. Kidung Ceria nomor berapa Kak Esther? 213. 213, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya adik-adik. Tiba saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan ya. Nanti persembahannya kita kumpulkan ke dalam amplop PA. Nah adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 366. Kidung Ceria 366. Kita nyanyikan bait yang pertama ya. Adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang adik-adik duduk manis, kakak mau ajak kalian semua untuk kita doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan akan hari yang indah. Kami masih diizinkan untuk beribadah meskipun secara online.
Kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan, kami yakin percaya ini semua rencana indah daripada Tuhan, agar kami senantiasa selalu mengucap syukur akan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini sedang menerpa negara kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan berterima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami betapa Tuhan yang Maha Kuasa selalu patuh kepada Allah Bapa, menanggung segala beban, menanggung segala dosa berat kami ya Tuhan. Tapi Engkau selalu patuh Tuhan, Engkau tetap menyayangi dan kasih kepada Allah. Tuhan, biarlah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami untuk selalu patuh kepadamu ya Tuhan. Kami boleh selalu menunjukkan kasih setia kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami, adik-adik layan, kami kakak-kakak layan, untuk berpegang teguh kepada firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan di dalamnya kami boleh menebarkan kasih setia kami Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah pandemi yang sedang kami rasakan pada saat ini, biarlah hanya Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi kami. Tuhan, tolong pemerintah Tuhan, sekiranya Tuhan membukakan jalan sehingga kami semua boleh menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit corona ini. Tuhan, kami yakin itu semua usaha kami boleh sempurna karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat persekutuan kami Gereja GPIB Immanuel Kota Baru. Tuhan, tutup pupus kami persekutuan ini Tuhan di dalam nama Tuhan, sehingga pelayanan kami Tuhan yang kecil ini berkenan demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Kota Baru. Tuhan Yesus, kami serahkan Ibu Pendeta Margareta bersama dengan Bapak dan Ibu para majelis, penatua diaken, serta semua Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan boleh sempurna menjadi kemuliaan membawa harum nama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami Tuhan yang ada di rumah, di mana-mana tempat. Engkau berkati Tuhan mereka semua di dalam masa pendidikan mereka, meskipun masih secara online, di dalam masa pertumbuhan mereka, dalam kesehatan mereka, permainan mereka, Engkau lindungi Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan dari segala mara bahaya. Tuhan, sekiranya Tuhan berkenan, kami boleh bertemu, bertatap muka satu dengan yang lainnya dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, mama, papa, oma, opa, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati setiap usaha yang boleh mereka kerjakan Tuhan, boleh berkati setiap kegiatan mereka Tuhan di tiap-tiap harinya. Kami serahkan semua orang tua kami, dimanapun mereka berada, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa akan kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau pakai tangan kecil kami untuk mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami kumpulkan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan Tuhan, terlebih untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan yang senantiasa mengampuni segala dosa kesalahan kami, karena kami yakin percaya Tuhan, kami manusia yang jauh daripada sempurna. Tolong Tuhan kami, sempurnakan doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau berpesan kembali mengingatkan buat adik-adik seperti firman yang tadi kita dengar, bahwa kita harus patuh seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Patuh kepada kehendak Tuhan,
patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, dan kepada siapa saja, agar kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai pujian terakhir kita untuk mengakhiri ibadah ini, nah kakak ajak kalian semua berdiri dulu ya kakak Esther ya. Kita berdiri, kita buka kidung cerianya adik-adik. Ambil kidung cerianya, buka dari kidung ceria nomor 225. 225. Nah, adik-adik nyanyikan, kita semua nyanyikan. Baik, yang pertama ya adik-adik. Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, ibadah kami boleh kami laksanakan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang telah kami naikkan, puji-pujian kami, doa kami, serta semua firman yang boleh kami dengar, biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan dan membawa harum kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar pun boleh tinggal dan menetap di dalam hati pikiran kami, menjadi suluh bagi kehidupan kami, bagi adik-adik layan, juga bagi kami kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami jauh daripada sempurna. Tolong Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.